Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari dan rekan saya Melinda Cahyani. Kami di sini dari kelompok 10 akan membahas tentang konsep ideal pola asuh Islami. Untuk pemaparan pertama, saya sendiri akan memaparkannya. Nah, di sini ada hakikat pola asuh Islami. Kepengasuhan ataupun parenting memiliki landasan yang pasti, yaitu Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menjadi landasan parenting adalah surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, menurut Sipa dan Munawaroh, parenting Islami adalah suatu bentuk pola asuh yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Rahman, parenting Islami adalah suatu pengasuhan anak sesuai dengan proses tumbuh dan kembangnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Pengasuhan ini diadakan berdasarkan ajaran agama Islam yang bertujuan memberikan kebaikan dunia dan akhirat melalui penjelasan terkait aspek-aspek pendidikan yang baik. Parenting Islami dikenal dengan tarbiyah al-aulad dan berlandaskan atas prinsip tauhid, keimanan, dan akhlak mulia. Orang tua mempunyai tugas bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan nalar, dan pendidikan untuk bertanggung jawab dalam masyarakat. Menurut derajat, pola asuh Islami adalah suatu pengasuhan yang utuh berdasarkan sikap dan perilaku orang tua terhadap anak sejak dini, meskipun dalam hal mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara maksimal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menawarkan langkah-langkah mendidik anak yang menjadi solusi dalam keluarga sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bimbinglah anakmu dengan cara belajar sambil bermain pada jenjang usia 0 sampai 7 tahun dan tanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang usia 7 sampai 14 tahun. Kemudian, ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14 sampai 21 tahun dan sesudah itu lepaskanlah mereka untuk mandiri. Menurut Baurim tahun 2006, halaman 176, pola asuh terbagi menjadi 2 dimensi. Orang tua bersikap hangat. Orang tua memberikan kontrol terhadap anak mereka. Orang tua menggunakan hukuman. Dan dengan tujuan mengontrol anak, orang tua bersikap menuntut dan memaksa anak, dan orang tua akan memberikan aturan kepada anak ketika anak sedang memenuhi tuntunan dari orang tua. Nah, dari beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa parenting Islami adalah pola asuh yang dilakukan oleh orang tua yang mendidik dan mengasuh anak berdasarkan pada ajaran, aturan, dan nilai-nilai agama Islam kepada anaknya yang bersumberkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini ada metode pola asuh Islami ataupun parenting Islami. Menurut Abdullah Nasih Puluhan, menyebutkan pengasuhan secara Islami dibagi menjadi 5 metode. Metode tersebut ialah, yang pertama, metode keteladanan. Anak akan selalu meniru dan meneladani sikap dari orang dewasa. Apabila orang tua berperilaku sopan santun, anak akan menirunya. Dan apabila orang tua mereka berperilaku jujur, anak akan tumbuh perilaku yang jujur, ataupun sebaliknya. Yang kedua, metode kebiasaan. Kebiasaan dari orang tua dan anggota keluarga lainnya ini merupakan pemberian andil yang sangat besar dalam membentuk akhlak anak. Dalam mendidik anak, orang tua mempraktekkan langsung cara berwudu dan menghadap kiblat ataupun lain-lainnya.
Yang ketiga, metode nasihat. Selama seorang masih hidup di dunia, tidak akan terhindar dari nasihat. Setiap agama memiliki nasihat yang berbeda-beda terhadap umatnya. Dalam metode nasihat, anak bisa berpikir lebih baik dan mendorong anak untuk lebih maju dan memiliki pedoman tentang ajaran agama Islam. Al-Quran memakai metode ini tentang kejiwaan anak. Anak akan mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua, memiliki ilmu yang tinggi, ataupun orang yang memiliki kedudukan di mata masyarakat. Akan tetapi, ada juga model anak ketika diberi nasihat mendengarkan, namun besoknya mengulangi lagi. Yang keempat, ada metode perhatian. Orang tua harus selalu memperhatikan perilaku anak-anaknya. Apabila anak tidak mempunyai kewajiban, maka orang tua akan mengingatkan dengan bahasanya yang halus. Yang kelima yaitu metode hukuman. Rasulullah mengatakan memberikan hukuman terhadap anak boleh, akan tetapi tidak boleh melakukannya dengan sembarangan. Hukuman ini diberikan kepada anak apabila anak telah melanggar aturan Islam dengan melampaui batas. Hukuman diberikan kepada anak sebagai tindakan tegas agar anak berjalan di jalan yang benar. Metode yang memberikan hukuman pada anak yaitu memberikan hukuman kepada anak dengan cinta dan lemah lembut. Menjaga kebiasaan anak yang salah, hukuman dilakukan agar anak mau memperbaiki diri. Mungkin itu saja. Pada pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Melinda. Kepada Melinda, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Aspek-aspek parenting Islam, pendidikan fisiologis dan mental. 1. Menanamkan kegembiraan, bermain dan bercanda pada anak. 2. Memenuhi rasa kasih sayang pada anak. 3. Memiliki budi pekerti. Yang kedua, pendidikan keimanan dan syariat agama Islam. Mengawasi dan salat 5 waktu salat. Mengerjakan anak untuk bersedekah. Memotivasikan anak untuk menjalankan puasa Ramadan. Dan selanjutnya menjadikan anak gemar membaca Al-Quran. Yang selanjutnya adalah pendidikan akhlak dan sosial. Mengajarkan anak melalui etika teladan. 2. Menanamkan anak untuk menjauhi sifat iri dan dengki. 3. Menanamkan anak memiliki adab. 4. Membiasakan anak mengucapkan salam. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab orang tua. Peran dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga dalam perspektif pendidikan Islam yaitu memberikan teladan, memelihara dengan memberikan makanan dan minuman yang halal dan thayyib, serta mengembangkan potensi anak dan membiasakan anak sesuai dengan perintah sehingga menjadi anak yang berakhlak mulia. Menurut Jaludin, anak yang saleh tidak dilahirkan secara alami. Mereka memerlukan bimbingan dan pembinaan yang terarah dan terprogram secara berkesinambungan, dan tanggung jawab terhadap itu semua terletak pada kedua orang tua masing-masing. Membimbing anak pada hakikatnya bertumpu pada 3 upaya, yaitu memberi teladan, memelihara, dan membiasakan anak sesuai dengan perintah. Sekian dan terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 10. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.